ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mempresentasikan hasil dari program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat di Desa Jatiluhur, Bekasi. Kita mengambil judul untuk PKK, yaitu Sistem Informasi Data Terpadu Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK pada Desa Jatiluhur, Bekasi. Kita yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Irfan Fahmi, kemudian ada Akbar Firmansyah, dan saya Ahmad Riyadli. Oke, selanjutnya. Yuk, next. Nah, kita melakukan riset dan survei di Desa Jatiluhur. Berikut sekilas tentang Desa Jatiluhur. Desa dalam pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, tepatnya di sebuah kecamatan. Desa Jatiluhur adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat di Indonesia. Kelurahan ini berada di bagian selatan Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor. Desa Jatiluhur pada awalnya seluas lebih dari 858 hektar. Kemudian pada tahun 1983 dimekarkan menjadi Kelurahan Jatisari yang berada di sebelah selatan Kelurahan Jatiluhur. Nah, selanjutnya pada tahun 2015 dimekarkan lagi tuh sebagian wilayah Jatiluhur menjadi Kelurahan Jatimelati seluas sekitar 50 hektar. Sehingga luas sekarang kurang lebih 379,90 hektar, dan itu bersumber dari narasumber dari Bosin dan Ahmad Nasiruddin. Selanjutnya. Nah, tidak hanya itu, kita berlatar belakang dari ibu-ibu PKK ya pada desa tersebut, dan latar belakangnya itu berdasarkan hasil dari riset kami. Masalah yang dihadapi ibu-ibu PKK itu kurang lebihnya jadi kurang sarana penunjang, jadi untuk sosialisasi ataupun pencatatan. Contohnya seperti media sosialisasi yang hanya menggunakan penyampaian mulut ke mulut seperti tolong dong sampaikan ke si A, sampaikan ke si B, jadi seperti itu, atau broadcast di grup WhatsApp ataupun media pencatatan seperti ada penempelan kertas, poster atau lainnya di posyandu yang masih menggunakan kertas manual seperti tadi. Dan gerakan ini bisa digerakkan oleh perkumpulan ibu-ibu di daerah masing-masing. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK tersebut merupakan suatu kegiatan yang memberikan peran dalam pembangunan Indonesia. Yuk, selanjutnya. Oke, next. Nah, dari permasalahan latar belakang tersebut muncullah tuh rumusan masalah. Jadi maka perumusan masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut. Jadi kurangnya distribusi informasi serta tidak efektif dalam penyampaian laporan ataupun informasi lainnya, ya seperti tadi penyampaiannya dari mulut ke mulut atau media broadcast melalui grup WhatsApp atau media sosial lainnya. Terus dari permasalahan yang tadi, maka timbullah solusi yang tepat untuk membantu menangani permasalahan tersebut, yaitu kita membuatkan sebuah wadah aplikasi untuk ibu-ibu PKK yang dimana kan sekarang udah canggih ya, teknologi udah semakin digital lah, dimana aplikasi tersebut termasuknya ibu-ibu PKK dapat mensosialisasikan atau sharing informasi di aplikasi tersebut. Kemudian juga bukan hanya itu, dibutuhkan sistem ini yang lebih efektif serta efisien dalam penyampaian informasi dan laporan di kemudian hari. Selanjutnya, adapun maksud dari kita ini, jadi maksudnya itu
menerapkan hasil pembelajaran dan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan menghasilkan dalam bentuk karya dan menerapkannya serta pengetahuan pemikiran kita dalam komputerisasi di zaman sekarang ini, sehingga kan bergunalah bagi masyarakat sekitar. Terus adapun juga tujuannya yaitu dari penerapan maksud tersebut apa sih hasilnya yang didapatkan, yaitu untuk penilaian dari proses belajar sampai penelitian yang dilakukan, sehingga memperoleh pengetahuan bukan dari bangku perkuliahan melainkan di dunia masyarakat. Next. Nah, adapun luaran kegiatan. Jadi luaran kegiatan ini hasilnya itu kita merancang sistem informasi PKK pada Desa Jatiluhur di Bekasi. Jadi kita akan membuat sebuah rancangan aplikasi yang berbasis komputerisasi lah. Terus ada juga artikel ilmiah. Jadi kita juga membuat sebuah artikel untuk bacaan dan juga referensi lah buat kegiatan-kegiatan akademis lainnya, terutama di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau di bidang PKK. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih manfaat kegiatan ini? Jadi kalau dari mahasiswa nih, ada sebagai sarana dalam melaksanakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan dan menerapkannya di lingkungan masyarakat umum. Jadi bukan hanya itu, kita harus juga menerapkannya di lingkungan masyarakat seperti apa sih yang udah didapat ilmu dari perkuliahan, sehingga kita tahu nih penerapannya di bagian masyarakat ini, seperti itu. Terus bagi masyarakat sasaran program, jadi masyarakat tersebut tahu loh mendapat pengetahuan informasi akan terkait kegiatan PKK, khususnya ibu-ibu. Jadi yang udah kita sampaikan diterima informasi dengan baik oleh masyarakat, sehingga informasinya terbaru hanya dengan mengakses sistem informasi yang berbasis website maupun aplikasi dan bisa diakses secara mandiri di internet tanpa repot harus bolak-balik ke posyandu atau bolak-balik ke kantor desa. Seperti itulah. Ya, selanjutnya. Nah, tidak hanya itu, kita melaksanakan metode pelaksanaan. Seperti teknik pelaksanaannya itu yang pertama kita melakukan persiapan. Persiapan yang dimaksud untuk melakukan survei di tempat, seperti apa sih tempatnya, kelayakannya seperti apa, terus lokasinya kayak gimana, terus kebutuhannya masyarakat seperti apa yang harus dipenuhi, sehingga kami pun akan lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan bertahap selanjutnya. Terus yang kedua, kita juga perlu persetujuan ketersediaan dengan mitra. Jadi kita pun metodenya udah di ACC lah. Jadi udah disetujui. Dengan demikian kita leluasa bisa menyampaikan dengan sebaik mungkin kepada mitra-mitra atau ibu-ibu PKK yang lainnya. Jadi agar rencana ini dapat terwujud dengan baik. Terus yang ketiga ini melakukan pengumpulan data. Kita pun tidak hanya itu, pengumpulan data pun dilakukan dengan observasi kepada masyarakat untuk mengetahui data apa saja sih yang dibutuhkan, terus bagaimana sih cara menggunakannya, lalu bagaimana sih cara menerapkannya. Nah, seperti itu. Terus ada yang keempat, kita juga pembuatan aplikasi. Dari ketiga tahap tersebut lalulah dibuatkan kesimpulan, yaitu pembuatan aplikasi. Yaitu selanjutnya kami akan merancang sebuah sistem informasi yang selanjutnya akan digunakan oleh masyarakat tersebut. Jadi seperti itu. Yuk, selanjutnya. Nah, untuk teknik pengumpulan data serta keberlanjutan program. Jadi teknik pengumpulan data yang kami lakukan untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat itu dengan cara memberikan beberapa kuesioner. Jadi kita sebar kuesioner tuh ke beberapa masyarakat di desa sekitar Jatiluhur Bekasi itu. Selanjutnya dari data tersebut kita kumpulkan, kita olah menjadi bahan acuan untuk
kami merancang sistem informasi yang dibutuhkan. Nah, terus selanjutnya dari rancangan tersebut kita akan membuat nih sistem informasi yang sudah jadi, maka dilakukan evaluasi yang lainnya sehingga sistem informasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Yuk, selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Silakan. Ayo, Mas Akbar. Oh, Mas Akbar ya. Boleh penjelasannya Mas Akbar. Nah, selanjutnya ini ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ini ada anggaran biaya. Di sini alokasi anggaran supaya terwujudnya kegiatan ini yang pertama itu ada jenis pengeluarannya bahan atau perlengkapan habis pakai. Itu biayanya Rp1.200.000. Yang kedua, paket data itu Rp600.000. Yang ketiga, penyimpanan data itu Rp1.800.000. Nah, yang keempat ini biaya lain-lain sebesar Rp2.500.000. Total biaya yang dikeluarkan itu Rp6.100.000. Selanjutnya jadwal kegiatan. Ini adalah estimasi jadwal kegiatan untuk berlangsungnya kegiatan dalam waktu dan tahapan yang dilakukan. Bulan pertama itu minggu pertama dan sampai ketiga itu kita ada studi literatur untuk analisa data dan analisa yang dibutuhkan di awal sebelum pengumpulan data. Selanjutnya kegiatan pengumpulan data ini kita lakukan dari bulan pertama minggu ketiga sampai dengan bulan kedua minggu pertama. Lalu yang ketiga ini desain sistem. Desain sistem ini kita lakukan dari dari bulan pertama minggu keempat sampai dengan bulan kedua minggu ketiga. Sekitar 4 minggu untuk desain sistem. Nah, lalu pembuatan sistemnya ini kita mulai di bulan kedua, dari minggu kedua sampai dengan bulan ketiga di minggu ketiga, sekitar 5 minggu. Nah, setelah itu ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini dilakukan dari bulan ketiga minggu ketiga sampai dengan minggu keempat. Nah, setelah itu akan ada evaluasi. Evaluasinya dilakukan di bulan ketiga sampai dari bulan ketiga di minggu keempat sampai dengan bulan keempat minggu pertama, hanya 2 minggu. Lalu langsung masuk ke sosialisasi. Nah, sosialisasinya sendiri dilakukan di bulan keempat, minggu pertama dan kedua. Nah, setelah itu tahap terakhirnya adalah penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini kita lakukan di bulan keempat, minggu kedua sampai dengan minggu keempat. Nah, setelah itu adalah perkiraan jadwal kegiatan berlangsungnya kegiatan PKMPM ini. Selanjutnya itu rancangan aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kita buat ini berbasis Android karena demi kemudahan pengguna yang sudah terbiasa menggunakan smartphone Android setiap harinya, mayoritas menggunakan Android. Berikut adalah tampilan desain aplikasinya. Ini merupakan halaman awal dari aplikasinya. Selanjutnya, ini juga masih halaman awal dan juga di sebelah kanannya ada data warga desa. Ini merupakan profil dari
masing-masing pengguna yang terdaftar di Desa Jatiluhur. Lalu selanjutnya, nah, perhitungan kuesioner akan dibawakan oleh Irfan Fahmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk selanjutnya saya akan membawakan mengenai perhitungan kuesioner, di mana perhitungan kuesioner ini kita lakukan untuk mencari data-data yang dibutuhkan oleh kita untuk membangun sistem di Desa Jatiluhur tersebut ya. Pada kasus ini, populasi yang kami berikan kuesioner adalah anggota PKK yang berada di Desa Jatiluhur, di mana jumlah populasi tersebut terdapat kurang lebih 240 sampel yang terdiri dari masing-masing 20 orang per 1 RW, dan terdapat 12 RW di desa tersebut. Jadi asumsinya satu desa tersebut terdapat 12 RW. Satu RW itu kurang lebih ada 20 orang ibu-ibu PKK. Jadi jumlah sampel yang kita butuhkan yaitu 12 dikali 20, yaitu sebanyak 240 orang ya. Jadi untuk sampel kuesioner atau responden dari kuesioner ini yaitu sebanyak kurang lebih 240 orang menurut metode Slovin. Nah, untuk rumus metode Slovin tersendiri yaitu di mana N atau populasi sama dengan N dibagi 1 plus N dikali E kuadrat. Nah, yaitu N-nya itu 240 dibagi 1 ditambah 240 dikali 0,05 kuadrat 5. Nah, N 240 yaitu, maka hasilnya seperti ini bisa kita lihat 240 dibagi 1/6 atau N sama dengan 150. Jadi untuk minimal data yang terkumpul atau data responden yang kita dapatkan yaitu 150 orang dari total 240. Jadi di sini kita minimal membutuhkan 150 responden yang mengumpulkan data kuesioner untuk memenuhi kebutuhan penelitian kita. Ya, selanjutnya. Nah, dari hasil kuesioner tersebut nanti kita akan ada hasil perhitungan di mana di kuesioner tersebut kita melakukan beberapa pertanyaan yang responden dapat menjawab dengan cara mereka mengisi setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut. Jika mereka mengisi sangat setuju terhadap pertanyaan yang diberikan, maka poin atau skor yang diberikan yaitu 5. Jika setuju yaitu 4, jika netral 3, jika tidak setuju 2, nah untuk sangat tidak setuju yaitu 1. Nah, maka interval dari penilaian rata-rata adalah seperti ini. Jika nilai yang didapatkan yaitu 1 sampai 1,79 yaitu sangat buruk atau sangat rendah. Berarti hasil dari kuesioner tersebut yaitu seperti ini. Dan kedua, jika terdapat nilai 1,80 sampai 2,59 dinyatakan buruk. Jika poin yang didapatkan yaitu 2,60 sampai 3,39 yaitu cukup baik, lalu 3,40 sampai 41,9 yaitu tinggi, dan 4,20 sampai 5 yaitu sangat baik atau sangat tinggi. Oke, jadi untuk perhitungan kuesionernya seperti itu. Untuk selanjutnya, mungkin bisa di next. Nah, di sini kita sudah memberikan kurang lebih 25 pertanyaan kepada responden yang ada di dalam Desa Jatiluhur. Kita sudah membuat macam-macam pertanyaan yang kita buat untuk
mencari sampling atau data dari penelitian kita. Nah, di sini kita sudah lihat jumlah hasil dari kuesioner responden yang sudah kita sebarkan. Mulai dari ada yang di sini beragam nilai-nilainya karena memang kuesioner ini diberikan senatural mungkin agar kita mengetahui kebutuhan ataupun kekurangan yang akan kita kembangkan nantinya. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan, kita mendapatkan hasil yang lumayan baik, di mana rata-ratanya itu sekitar 96,55491. Dan di sini bisa dinyatakan kuesioner yang kita berikan hasilnya baik. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu Q&A yang sudah kita berikan kepada teman-teman di media sosial, di mana kita sudah melakukan sharing dengan poster yang kita berikan di akun-akun media sosial kita, di mana ada mungkin teman-teman kita yang sudah menanyakan di sini. Mungkin kita langsung jawab saja ya, teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama. Baik, di sini ada dari hawi.alpha. Wih, mantul nih. Nanti untuk aplikasinya dibuat Android base atau web base. Mungkin Mas Akbar bisa menjawab untuk pertanyaan ini, Mas Akbar. Nah, ini tadi juga sempat saya jelasin tadi di awal kan. Aplikasinya itu kita buat Android base. Kenapa? Karena kita berusaha mengerti user itu yang udah biasa, user atau pengguna yang sudah terbiasa menggunakan smartphone Android. Rata-rata memang menggunakan smartphone Android. Jadi agar memudahkan pengguna, terus juga biar mereka juga senang gitu dengan adanya aplikasinya berbasis Android, benar-benar mempermudah mereka gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, betul. Jadi rencananya di sini penelitian kita jika berhasil nantinya kita akan bangun sebuah sistem di mana sistemnya itu berbasis Android agar lebih memudahkan pengguna dalam mengaplikasikannya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan, wih, mantep nih, tapi mau tanya dong, nanti aplikasinya bisa dibuat kegiatan posyandu juga apa enggak ya? Kalau bisa kan keren tuh, jadi anak-anak bayi udah ke jadwal imunisasinya, jadi nggak ada yang kelewat atau double. Oke, untuk ini saya yang jawab. Nah, rencana yang ke depan kita kembangkan dari sistem informasi terpadu ini, yaitu salah satunya terkait dengan kegiatan PKK atau lebih detailnya mengenai posyandu, di mana selanjutnya di aplikasi tersebut kita berupaya mengembangkan kegiatan posyandu itu mulai dari pencatatan hasil dari penimbangan, misalkan bayi menimbang pada suatu masa. Nah, di situ kita bisa catat database-nya, catat mengenai tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, sehingga masyarakat itu lebih peduli dan lebih aware terhadap tumbuh kembang si anak. Tujuannya itu ya seperti itu, untuk mensejahterakan masyarakat sendiri agar lebih paham terhadap hal-hal yang mereka butuhkan. Ini merupakan pertanyaan bagus ya, sekaligus mungkin masukan untuk kita. Ini sangat bagus. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari sang mahasiswa kehidupan. Halo abang-abang kece badai ini idenya. Mau tanya dong, ini kan pelaksanaannya di desa. Dan kalau PKK mayoritas pelaku kegiatannya adalah emak-emak. Ya. Mengingat salah satu elemen dalam sistem informasi adalah brainware atau SDM, apakah SDM-nya siap untuk penerapannya?
apakah sudah survei pendahuluan tentang kesiapan penerapan sistem informasi ini? Terima kasih. Mungkin Mas Riyadli bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Boleh. Oh, ini mantap sekali ini pertanyaan dari sang mahasiswa kehidupan. Ya, sebenarnya ini kita udah survei ya. Jadi emang kebanyakan emak-emak, ada juga kan emak-emak yang muda ataupun yang tua. Eh, jadi di dunia digitalisasi ini udah banyak lah emak-emak yang serba main HP, main TikTok atau main media sosial lainnya, sehingga tidak heran ya. Jadi untuk menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis Android yang menggunakan aplikasi itu. Jadi tidak hanya aplikasi itu saja sih, emak-emak pun jadi merasa terbantu dengan adanya kegiatan PKK ini yang dilakukan, sehingga untuk melakukan aktivitas tersebut tidak melalui broadcast melalui media sosial ataupun di grup-grup WhatsApp. Nah, untuk SDM-nya udah survei, ya udah, kita kan tadi udah survei tentang kesiapan emak-emaknya, ibu-ibunya maupun masyarakat yang lainnya. Jadi penerapan sistem informasinya udah klop lah antara ibu-ibu dengan yang udah direncanakan sebelumnya. Jadi gitu sih ya, sang mahasiswa kehidupan. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih. Boleh bisa dijelaskan? Oke, untuk selanjutnya keren ini. Mungkin boleh dijelaskan sistem informasi. Oh, ini mungkin apa ya? Informasi mungkin ya. Sistem informasi terpadunya ini terus efektif dan efisiennya apabila sistem informasi diterapkan apa ya? Oke, saya langsung jawab secara singkat dan lugas. Untuk sistem terpadu ini keefektifan dan keefisienannya apa? Yaitu yang pertama, untuk media sosialisasi di sini kita bisa sharing-sharing informasi terhadap satu PKK dengan ibu-ibu PKK lainnya, di mana informasi tersebut bisa tersimpan di database sehingga pada suatu hari ibu-ibu mencari informasi tersebut hanya perlu mencari saja karena database itu tidak hilang. Nah, jadi untuk itu ibu-ibu tidak akan kehilangan informasi-informasi yang sudah terlewatkan. Ya, di sana kita jadikan bank data informasi yang membuat masyarakat kita itu sadar dan paham mengenai kegiatan ataupun lain-lainnya yang ada di lingkungannya. Nah, selanjutnya juga ada terkait dengan pelaporan kegiatan seperti kegiatan posyandu, di mana yang biasanya kegiatan posyandu ini untuk pelaporannya itu masih menggunakan sistem konvensional, ya, di mana untuk pencatatan pencatatan mulai dari penimbangan bayi dan lainnya itu masih menggunakan kertas. Ibu-ibu PKK mencatat di kertas lalu mengirimkan data tersebut ke posyandu atau ke puskesmas yang ada. Nah, kegiatan itu merupakan sebuah kegiatan yang rentan. Karena apa? Karena hanya sebuah kertas yang mungkin bisa tercecer dan datanya pun bisa hilang. Jika menggunakan sistem ini, kita akan merecord semua data-data yang ada, mulai dari data berat badan bayi dan lain-lainnya, sehingga data yang kita miliki itu sangatlah berguna untuk kedepannya. Jadi keefektifan dan keefisiennya seperti itu. Sistem ini sangat efektif dan efisien bila diterapkan di kegiatan ibu-ibu PKK tersebut. Oke, saya rasa seperti itu. Mungkin untuk itu, next slide. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya rasa di sini saya menutup presentasi ataupun materi dari kami mengenai penelitian atau kegiatan PKM PM atau pengabdian masyarakat kami yang dilaksanakan di Desa Jatiluhur. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah.
Saya dan tim saya, yaitu Akbar dan Ahmad Riyaldi, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.